menang. Dan Tuhan itu selalu menyiapkan kekuatan buat kita. Jadi pekerjaan Allah belum selesai. Ketika kita menerima Kristus, sebaliknya pekerjaan Allah itu baru dimulai. Dan bersedialah untuk dilanjut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang tadi kita baca 1 Petrus itu ada kata berjuang, betul nggak? Ya, ada kata berjuang. Dan saya mau katakan, kalau kita mau hidup kudus, kalau kita mau hidup terpisah dari dosa dan hidup berkenan kepada Tuhan, harus mau berjuang. Nggak bisa cuma duduk, doa, puasa, tapi nggak pernah melakukan sesuatu. Dalam bahasa Yunani ada satu kata berjuang namanya agonizomai. Ya, agonizomai. Agonizomai dari kata Yunani yang berarti berjuang, bergumul, bertanding. Untuk kehidupan di dalam dunia aja, orang mau mencapai karir, dia harus berusaha, betul apa betul? Sekolah, usaha, itu untuk yang di dunia yang sementara. Apalagi kita mau mencapai hidup yang kekal, maka kita juga harus mau berjuang, harus mau bertarung, harus mau siap bertanding, bergumul. Dan ini menjadi sesuatu yang juga Tuhan katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Banyak orang berusaha, tapi tidak akan dapat. Kenapa? Karena dia tidak mau berjuang. Dia tidak mau berjuang. Nggak bisa cuma minta belas kasih orang, kasihanilah. Aduh, saya janda nih. Aduh, nggak ada suami, beginilah begitu. Karena mau agonisomai, mau berjuang, mau bergumul, Tuhan buka jalan sudah. Jadi rahasianya kita harus mau berjuang. Kita harus mau berlatih. Kita jangan cuma ngomong doang, angkut tangan, belas kasih orang, kita harapin fokus kepada Tuhan yang menjadi segala-galanya. Amin. Berjuang. 2 Timotius 2 ayat 3-4 itu ayatnya. Pejuang Kristus itu harus mencerminkan kehidupan yang melangkah bersama Yesus. Kan ada lagunya ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Jadi kita harus melangkah mencerminkan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Dan orang lain akan melihat kita tampil beda. Kita bukan menjadi orang yang lama, tapi kita menjadi ciptaan yang baru. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4, nanti Bapak Ibu bisa baca itu ya. Ada mungkin ayatnya di sini. Oh iya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit di dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit berjuang, gak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Pejuang Kristus harus mencerminkan kehidupan yang melangkah bersama Yesus. Ya, gak cuma nyanyi doang, tapi jalani dalam kehidupan hari-hari kita. Seseorang yang hatinya terukir nama Yesus, ya, akan selalu berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena menghargai keselamatan. Di dalam Mazmur 119 ayat 10-11 dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, dan jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya janji-Mu, dan supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, seseorang yang hatinya terukir nama Yesus, maka dia akan berusaha hidup dalam kudus. Artinya, setiap hari kita harus mau mengenal Tuhan lebih dalam.
Dan ini menjadi sesuatu yang akan menuju kepada kemenangan. Saudara, waktu saya sudah menjadi istri gembala, saya Yesus terukir di hati kita. Maka otomatis kita mau hidup tampil beda, lari dari perbuatan dosa, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang harus saya dan saudara perjuangkan. Seorang yang hatinya terukir, maka dia akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Dan PowerPoint yang berikut, penghargaan Tuhan. Penghargaan Tuhan tidak bertumpu kepada berapa lama kita menjadi orang Kristen. Saya nggak tanya berapa lama ibu jadi orang Kristen. Oh, saya 20 tahun. Oh, saya 30 tahun. Tapi saya cuma 1 minggu, ibu. Nggak bertumpu kepada itu. Tetapi penghargaan Tuhan bertumpu kepada seberapa dewasa rohaninya kita. Ada ayat yang terdahulu akan terkemudian akan terjadi. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 itu ayat di mana mengisahkan seharusnya kamu tuh udah menjadi guru ya. Tapi kamu masih anak-anak terus. Masih terus harus didorong, diingetin. Kamu tuh mestinya sudah menjadi saksi. Kamu mestinya sudah bisa bawa teman. Kamu mestinya sudah bisa bercerita kepada keluargamu. Bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Jadi berbicara mengenai kekudusan bukan hanya di mimbar, bukan hanya puasa, berdoa, tetapi kehidupan kita, keseharian kita, perkataan kita, perbuatan kita, maka kita juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saya punya cucu, Bumian kenal, namanya Rema. Dari bayi, tapi saya omong kosong, saya praktekkan. Saudara, waktu almarhum suami saya mau dipanggil pulang, saya berterima kasih sekali sama Pak Enos ini yang mendampingi saya karena waktu itu di Cikini ya. Saya ingat tuh yang satu hari lagi Bapak Gembala kritis, saya lagi bengong gitu ya di ruang tunggu ICU. Tiba-tiba dipisahkan dengan belahan jiwa 34 tahun. Tapi saya bersyukur. Bukan bersyukur ditinggal suaminya, bersyukur saya bisa memahami bahwa Tuhan itu rancangannya indah. Jadi Bapak Ibu menjaga kekudusan, gantung bagaimana dewasa rohani kita. Jangan pernah salahin Tuhan, jangan pernah nggak mau ke gereja lagi, apalagi nggak mau melayani, hanya karena Tuhan sedang melatih kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Latihan badani itu memang sesuatu yang harus kita lewati. Tapi latihan rohani itu lebih. Dan akhirnya khotbah saya akan diakhiri dengan, karena ini Harnas kaum wanita ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan dipuji-puji. Ada nggak yang nyesel jadi wanita? Kenapa saya nggak jadi laki-laki ya? Enak laki-laki, wanita rugi. Siapa bilang saudara? Dulu saya berpikir begitu tuh. Enak ya laki-laki ya. Perempuan ini nanggung akibat, kira-kira ya. Tapi puji Tuhan loh, Tuhan gak marah sama saya, dikasih saya kesempatan. Sampai hari ini masih ada untuk saya bisa bertobat. Nah, khususnya buat wanita, ini ayat yang indah, yang harus memberikan kita semangat. Ada banyak wanita di luar sana, berbuat baik, tetapi kamu itu melebihi. Kenapa? Karena ada beda, tampil beda. Kita tinggalkan dosa, kita mau hidup kudus, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita nggak sama seperti wanita-wanita
Tuhan buat kita. Ada lagu yang dikarang sih sama Bapak Gembala ya. Itu dia kok bisa-bisa ya ada banyak lagu untuk wanita, untuk pria, untuk anak muda, untuk umas, ya. Dia karang, ya. Wanita dicipta untuk tugas mulia. Apa tuh ya? Indah dan berharga, lebih dari permata. Saya lupa tadi, saya mau salin lagunya. Itu karangan dia. Waktu dia ada di ruang ICU dan dalam keadaan sadar dan boleh ada jam besuk, dia cuma bilang gini, Mama, saya mau nyanyi ya buat Mama. Oh, Papa mau nyanyi? Dia nyanyi lagu ini. Biasanya suami saya itu kalau nyanyi baitnya lupaan melulu, apalagi ini panjang. Tapi hari itu dia hafal dari atas sampai bawah. Sampai suster yang ada di depannya, kebetulan bandnya itu ada depan suster. Wih, Bapak Pendeta bisa nyanyi, nyanyinya bagus. Minta dong Pak liriknya, katanya gitu ya. Wanita dicipta itu untuk tugas mulia. Jadi jangan rugi ya jadi wanita ya. Ada tugas mulia loh, ya kan? Jangan bilang enak laki-laki, nggak enak kita. Wih, tugas mulia, indah dan berharga, lebih dari permata. Dari semua yang hidup, engkaulah ibunya. Dunia kan merana bila kau tiada. Yang takut Tuhan dipuji-puji, yang hormat suami. Saya lupa, nanti saya kasih sama Ibu Mian ya, saya WA ya. Tapi itu lagu indah sekali. Dan dia nyanyi di ruang ICU sampai suster-suster tuh takut. Jadi banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Gak bisa semudah balik tangan, harus proses, harus mau berjuang. Harus mau melewati yang namanya agonizomai, berjuang, bertarung, bergumul, berusaha sungguh-sungguh. Mungkin hari ini kita gagal, tapi kita gak terus nikmat dalam kegagalan, bangkit lagi, ayo usaha lagi, gagal lagi, ayo berdiri, terus dan terus. Sampai akhirnya kita mencapai kemenangan. Saya alami itu. Jika saya merasa gagal lagi, gak bisa mengampuni, saya berdiri lagi, saya nangis, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sampai akhirnya saya bisa karena Tuhan, bukan karena saya. Selamat Hari Nasional buat kaum wanita. Jadilah wanita-wanita seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang aku mau. Kalau kita menjadi wanita yang seperti aku mau, akan ada tangisan. Sekarang mungkin kita belum mengalami. Saya ingat itu ketika almarhum Pendeta Agus Manuhutu ya, dia menjadi penginjil waktu Grogol, dia khotbah, saya ada di situ. Saya menangis dan saya dipulihkan. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Oh, ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Suami istri terpisah, sanak saudara terpisah, terpisah untuk selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Kalau hari ini ibu-ibu banyak menangis, bapak-bapak juga menangis karena pergumulan dan masalah. Ingat, itu tangisan hanya sementara ketika kita ada di dunia. Tetapi akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dan menakutkan ketika tangisan itu terjadi untuk selamanya. Kita keras hati, kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita nggak mau kembali, kita mau supaya aku yang selalu benar. Karena ada tangisan yang kesalahan. Lebih baik sekarang
Yuk kita hidup sesuai dengan berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati.